Halo teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi pada sore hari ini bersama saya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita akan membuat akunnya gitu ya. Nah, jadi di sini saya pakai broker OctaFX. Terkait broker, abang-abang bisa pilih sendiri. Yang penting broker forex gitu ya. Nah, sama seperti di binari, kita ada macam-macam gitu ya. Kita bisa dimain di broker A, broker B gitu ya. Nah, namun di sini saya contohkan untuk membuat akun atau cara kita bertrading nantinya di OctaFX gitu ya. Oke, berhubung saya sini sudah download, nanti teman-teman bisa download langsung di Play Store-nya ataupun registrasi langsung di website resminya OctaFX-nya gitu dia. Jadi di sini saya sudah download, saya tinggal masuk karena saya juga sudah registrasi gitu ya. Namun teman-teman nanti download terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu di webnya dan bisa langsung download di Play Store dan bisa langsung di aplikasi tersebut langsung registrasi gitu dia. Terserah teman-teman mau yang mana bagusnya lah. Oke, di sini saya langsung masuk dulu login. Oke, sebentar saya login bentar. Oke. Oke, saya sudah masuk ini, sudah login. Nah, nanti teman-teman ketika sudah download aplikasinya bisa langsung daftar. Caranya simple aja sebenarnya. Nah, ada macam-macam cara seperti yang kita lihat sebentar. Bisa kita lihat dulu di sini. Nah, bentar kita keluarkan. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau daftar ataupun mau registrasi, teman-teman tinggal pilih bisa memakai email Yahoo atau memakai Google atau pakai Facebook gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sangat simpel gitu ya. Kita langsung aja, saya login lagi. Oke, udah masuk. Nah, di sini untuk membuat akun demonya, kebetulan saya sudah buat akun demo di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih sebentar. Tinggal lihat di sini tanda tambah di sudut bawah. Bentar. Nah, di sini tinggal pilih ini gitu ya. Oke. Namun karena saya sudah punya, saya nanti pakai akun yang sudah saya buat aja. Namun caranya akan kita buatkan sebentar. Nah, tinggal klik tanda plus di situ. Nah, di sini kita ditawarin ada dua. Nah, ada dua platform kita untuk bertrading nantinya. Jadi di sini kita di broker ini hanya membuat akun untuk bisa masuk ke MetaTrader-nya nanti. Oke. Jadi ada ditawarin MetaTrader 5 dan MetaTrader 4 gitu ya. Nah, namun di sini saya pakai MetaTrader yang 4-nya. Kita tinggal klik aja ini. Oke. Nah, di sini ada leverage-nya ya. Jadi untuk leverage ini adalah bahasa sederhananya seperti pinjaman ya, seperti nilai ungkit gitulah ya. Bahasa yang paling simpel untuk kita mengerti gitu. Nah, artinya ketika kita punya saldo misalnya 20 US dollar. Jadi kita misalnya pilih leverage-nya 1:100, artinya modal kita yang 20 US dollar ini akan seolah-olah dinaikkan 100 kali lipat gitu ya. 100 kali lipatnya. Jadi dia 2000 US dollar, seolah-olah 2000 US dollar gitu dia. Oke, itulah fungsi leverage di sini ya. Itu hanya pengertian sederhananya lah gitu yang mudah kita pahami gitu dia. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa langsung pilih yang 1:1 gitu ya. 1:100 gitu dia. Oke, tinggal buat akun, buka akun trading gitu ya. Oke, seperti itu cara kita untuk membuat gitu. Nah, untuk yang realnya juga sama gitu ya. Yang di sebelahnya. Nah, untuk yang realnya juga sama. Kita tinggal pilih berapa banding berapa leverage-nya, baru langsung kita buka akun trading gitu dia. Oke, namun karena saya sudah punya, kita tinggal ketika teman-teman nanti sudah punya akun demonya, nanti kita langsung download yang namanya aplikasi MetaTrader-nya gitu. Kan kita tadi sudah buat akun demonya gitu. Oke, kita langsung download, kita langsung lihat di Play Store-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Play Store-nya. Saya sudah
install juga MetaTrader-nya. Nah, teman-teman nanti tinggal install aja, lihat MetaTrader 4 di Play Store, tinggal install. Di sini saya tinggal buka aja, saya buka. Oke. Nah, inilah dia MetaTrader 4 yang sudah saya install gitu. Jadi teman-teman pun nanti seperti itu gitu dia. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke akun yang kita buat tadi. Caranya kita tinggal klik di sini, masuk ke akun yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini di MetaTrader 4 ini kita sudah disediakan gitu ya, sediakan untuk akun demo kita untuk latihan gitu ya. Namun karena kita tadi sudah buat di broker OctaFX-nya akun demo kita yang akan kita pakai untuk latihan, kita tinggal pilih tanda plus di sini gitu ya. Artinya kita akan masukkan akun kita yang di OctaFX tadi ke MetaTrader ini gitu. Kita tambahkan masuk ke akun yang sudah ada. Oke. Nah, di sini kalau kita tadi sudah mendaftarkan akun kita di OctaFX-nya, artinya kita sudah registrasi melalui email atau melalui Gmail. Nah, kita ada dikirimin oleh Oktanya terkait daripada servernya gitu ya. Namun di sininya juga ada, sebentar ya, kita lihat langsung di OctaFX-nya juga ada, kita diperlihatkan gitu ya. Sebentar kita lihat. Nah, kita akan pakai yang ini. Oke, kita lihat. Oke, nah di info yang ini ada yang namanya server tersebut gitu. Nah, kita lihat. Nah, inilah server yang akan kita searching di MetaTrader 4-nya gitu, OctaFX Demo 2. Oke, kita langsung masuk ke MetaTrader 4-nya, OctaFX Demo 2. Nah, ini kan langsung muncul nih. Nah, inilah yang tadi ataupun akun yang sudah saya buatkan gitu ya. Nah, oke, langsung kita klik akunnya. Oke, nah, jadi kalau kita sudah buat akun demonya di OctaFX tadi, kita dikirimin email seperti yang saya bilang tadi. Isinya itu adalah loginnya, termasuk kata sandinya, sama server yang tadi gitu ya, sama server itu gitu dia. Jadi teman-teman bisa langsung lihat untuk login di MetaTrader 4-nya, bisa lihat di email teman-teman yang sudah langsung dikirimkan oleh OctaFX-nya gitu. Nah, di sini akan saya lihat dulu. Oke, di sini saya sudah isi untuk loginnya dan kata kuncinya gitu ya. Nah, jadi ini saya lihat dari email gitu. Jadi email dari OctaFX terkait dari akun kita ini, dari loginnya, dari kata kuncinya, dari servernya, teman-teman harus ingat itu, harus simpan itu gitu ya. Oke, di sini langsung kita daftarkan aja, klik daftar yang di bawah ini. Oke, daftar. Nah, di sini kita sudah masuk gitu ya di akun demo yang sudah kita buat di broker OctaFX tadi gitu dia. Oke, nah di sini ada pengenalan daripada menu-menunya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat sendiri. Nah, kita buka di sini. Nah, ini adalah pair ataupun pasangan mata uang yang bisa kita tradingkan gitu di MetaTrader ini gitu dia. Oke, bisa kita lihat lagi di sebelahnya. Sebelahnya ini adalah chart. Kita lihat satu-satu gitu ya. Untuk pengenalan, namanya kita masih baru buat akun gitu ya. Nah, inilah chart. Di sinilah nanti yang akan kita analisa gitu dia. Oke, mungkin chart ini tidak asing lagi atau sudah familiar buat teman-teman semua gitu ya. Oke, di sebelahnya ada lagi yang namanya riwayat atau bukan riwayat ya, transaksi yang sedang berjalan gitu ya. Nah, transaksi yang sedang berjalan, karena kita belum ada transaksi open sell atau buy, jadi di sini masih kosong. Nanti ketika kita udah open sell atau buy, dia akan tampil di sini gitu dia. Oke, di sebelah ada riwayat transaksinya gitu ya. Nah, ini riwayat transaksi yang sudah kita lakukan open posisi beberapa jam yang lalu atau yang beberapa minggu lalu gitu ya, ada di sini semua. Oke. Nah, di sebelahnya kita lihat, nah ini hanya berita ya. Ini hanya newsnya, tidak begitu penting sih. Oke, hanya itu aja yang paling penting. Nah, di sini kita masuk ke pairnya lagi, pair mata uang, pasangan mata uang yang akan kita tradingkan. Nah, kita tinggal kalau kita lihat di sini, di antara ini yang tidak ada mata uang yang akan kita tradingkan, kita bisa tinggal klik tanda plus di sini gitu ya. Artinya kita akan melihat apa saja yang ada di situ. Misalnya kita lihat, nah ada forex. Nah, di sini banyak nih pilihannya nih. Oke, ada cryptocurrency. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Indices, ada di sini metals, ada energi gitu ya.
Nah, disinilah teman-teman untuk melihat apa mata uang yang tidak ada di sini gitu, di tampilan per mata uang yang sudah tampil di sini gitu dia. Nah, di sini kan hanya beberapa nih. Namun kita bisa melihatnya di sini gitu, seperti yang kita buat tadi gitu ya. Oke, jadi kalau kita mau tradingkan ini, kita tinggal klik aja. Misalnya kita mau tradingkan di euro USD gitu ya, atau di USD JPY gitu ya. Kita klik satu. Nah, di sini ada dua pilihan gitu ya, transaksi baru atau buka chartnya dulu gitu dia. Nah, kalau kita transaksi baru, kita langsung dialihkan, langsung men-setting stop loss kita dan take profit kita gitu. Ini SL, ini TP gitu ya. Nah, kalau dia di yang tadi, sebentar kita kembalikan. Kalau dia di buka chart, artinya kita itu harus menganalisa kembali gitu ya. Kita lihat. Nah, kita harus analisa dulu, baru kita transaksi baru gitu dia. Nah, jadi di sini pun ada pilihan-pilihan menu-menunya lagi. Nah, di sini untuk melihat harga yang sedang berjalan gitu ya. Nah, tanda plusnya di sini. Nah, bisa kita lihat. Nah, gitu dia. Oke. Di sebelahnya ada indikator. Kita bisa lihat indikator. Oke, di sini ada indikator yang disediakan oleh MetaTrader-nya gitu ya. Namun saya seperti biasa saya tidak pernah pakai indikator gitu ya kalau trading. Nah, di sini di sebelahnya kalau kita mau mengganti dari euro USD, mengganti mata uang yang akan kita tradingkan, kita tinggal pilih di sebelah ini gitu dia. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita bisa ganti ke GBP USD atau USD JPY gitu dia. Oke, di sebelahnya ada yang namanya time frame-nya gitu ya. Time frame ini mungkin tidak asing lagi buat teman-teman yang sudah terjun di dunia trading gitu ya. Nah, ada yang 1 hari, ada yang 1 jam gitu ya, 1 minggu gitu dia. Oke, jadi teman-teman bisa menganalisanya di sini. Misalnya kita mau analisa misalnya di 5 menit gitu ya. Kita tinggal pilih M5. Nah, kita akan analisa di 5 menit. Nah, apa yang terjadi 5 menit seperti itu dia. Oke, untuk yang ini, untuk open posisinya, kita tinggal pilih di sudut ini ada yang tanda plus itu. Oke, nah disinilah kita untuk men-setting SL dan TP kita ketika kita sudah analisis di sini, sudah analisa. Kita tinggal masuk ke sini. Nah, misalnya nih kita langsung lihat di sini, oh nanti akan terjadinya penurunan 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan, begitu kira-kira analisa kita gitu ya. Jadi kita tinggal pilih di sini. Nah, kita tinggal pilih di sini sebentar. Nah, di sini kita bisa mengatur stop loss kita gitu ya. Stop lossnya bisa kita atur gitu dia. Namun di sini kita tidak membahas itu dulu. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita mengatur stop loss dan TP-nya gitu ya. Nah, oke. Kalau kita mau open sell atau buy gitu ya, kita bisa atur di sini. Bagaimana cara mengaturnya nanti akan kita perdalam lagi gitu ya. Ntar kita sell. Oke, selesai. Nah, di sini dia sudah muncul. Oke, jadi ada banyak sebenarnya yang harus kita pahami kembali di sini gitu ya. Nah, ada banyak yang harus kita pahami. Jadi kita akan ulas sederhananya saja dulu ya. Artinya kita akan artikan dia misalnya ini saldo kita yang sudah kita depositkan gitu ya. Nah, ekuitas itu adalah jumlah saldo kita dikurangin dengan adanya atau ditambahkan dengan transaksi yang sedang berjalan gitu dia. Oke, margin bebas ini margin ataupun saldo yang bebas gitu yang bisa kita gunakan gitu dia. Nah, ini yang paling penting nih, margin level. Margin level ini yang sering disebut margin call gitu ya. Artinya ketika kita menempatkan dana kita dan sudah mendekati saldo kita habis gitu ya. Artinya di sini dia minus sampai begitu banyak gitu ya, mendekati saldo kita habis. Ya, kita akan kena margin call gitu. Artinya kita akan rugi gitu ya, loss gitu dia. Oke, margin ini persentase daripada yang kita transaksi kita yang sedang berjalan gitu dia. Oke, jadi mungkin ini dulu yang mungkin harus kita ketahui gitu ya.
Nah, ketika seperti ini masih mengalami minus, kita bisa tunggu dia sampai nantinya dia berwarna biru gitu dia. Berwarna biru. Artinya kalau kita memang analisis kita nantinya dia akan turun kembali, ya nggak masalah kita tunggu. Nah, seperti ini nih. Nah, udah berwarna biru, artinya kita sudah profit gitu ya. Nah, ini merah kembali dia. Nah, jadi tujuan daripada SL tadi, dia meminimalisir, artinya ketika ini sampai sejauh mana ini yang akan kita atur gitu. Artinya kita misalnya open sell tadinya misalnya grafiknya malah naik gitu ya. Nah, kita bisa atur dia garisnya, misalnya sekian lah kita kerugian kita, misalnya 0,5 lah kerugian kita dari saldo kita gitu dia. 0,5% atau 1% lah kerugian kita, bisa kita atur di SL-nya. Nah, sama halnya ketika kita sell memang benar-benar turun, kita bisa atur di bawah ini TP kita gitu, take profit kita gitu. Seberapa jauh atau seberapa banyak take profit yang akan kita atur, yang akan kita dapatkan gitu. Jadi ketika grafiknya menyentuh area ini, dia akan terclose sendiri, sama halnya SL-nya gitu. Jadi bisa meminimalisir kerugian kita gitu, tidak terlalu jauh gitu dia. Oke, jadi sebenarnya sesimpel ini untuk membuat akunnya ataupun mengenal apa namanya, mengenal secara singkat gitu ya. Namun untuk perhitungan lotnya masih ada lagi gitu ya. Itu masih beda lagi gitu dia. Nah, perhitungan lotnya di sini, lotnya yang perlu kita ketahui. Nah, inilah dia lot, berapa lot yang akan kita tradingkan gitu ya. Oke. Jadi kita bisa kurangin di sini, misalnya kita akan sesuaikan dengan modal kita gitu. Jadi bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Jadi itu akan kita buat di pertemuan ataupun video selanjutnya gitu dia. Ini khusus untuk membuat akun dulu kita, bagaimana kita cara kita bertrading di handphone gitu. Saya trading ini di handphone gitu ya. Oke. Jadi mungkin sekian dulu pada pertemuan saat ini. Kira-kira seperti ini, mungkin sudah dapat gambaran lah ya buat teman-teman yang masih baru terjun di forex ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Yang penting dan yang jelas, nantinya kita akan tetap bahas ini dari nolnya sampai bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita mengatur SL dan TP-nya, bagaimana kita menghitung lotnya, sesuaikan dengan saldo kita, berapa persen gitu dia. Saya akan tetap bahas itu di channel ini. Bagi teman-teman yang mau terjun di forexnya, silahkan diikuti atau di follow terus channel ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung gitu ya. Semoga kita sehat-sehat semua, semoga rencana-rencana kita bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, sekian dulu mungkin pada sore hari ini. Terima kasih. Jika ada mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar, kita akan jawab sebisa mungkin gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, selamat sore.